Halo teman-teman, balik lagi di vlog saya ya. Di video kali ini saya cuma mau ngomong mengenai mobil listrik, mobil hybrid, sama mungkin diesel ya, mesin diesel. Jadi kalau yang saya lihat sih ya, memang kan pada trennya mau mobil listrik ya, mobil listrik semua ya. Tapi sebenarnya bagus itu mobil listrik. Cuman ada tapinya sih menurut saya sih ya. Satu, pertama, mobil listrik itu masih mahal ya. Mahalnya itu di baterainya ya, yang utama, karena harganya baterainya itu setengah mobil, harga mobil barunya gitu. Dan memang kelihatannya kalau isi listriknya di rumah atau di SPKLU, SPBU gitu, memang murah sih, maksudnya memang nggak mahal gitu ya. Cuman ya itu, kalau menurut saya mobil listrik harga barunya masih mahal, dan bentuknya, sorry, kalau yang kayak kayak Wuling Air EV gitu ya, kalau untuk jalan jauh sih kayaknya enggak deh, mobilnya soalnya terlalu tegak-tegak gitu, dan nggak seperti mobil pada umumnya, maksudnya yang landai gitu, kayak kayak kita ngomong yang kecil aja deh, kayak Toyota Agya atau Alia atau Brio gitu kan, maksudnya masih lebih bagus gitu loh bentuknya, dan duduk ngendarainya itu lebih lebih ya, memang seperti mobil biasa gitu loh, bukan mobil cuman mobil kecil gitu gitu loh ya. Mahal sih menurut saya sih harganya sih, kalau kayak Wuling mobil sekecil itu aja harganya udah 300 juta ya. Dan masa garansi baterainya itu kan, yang saya cek itu kan 8 tahun ya. Nah, 8 tahun itu kalau menurut saya itu mobil listrik itu bagusnya harus pakai, yang memang dipakai perang gitu, maksudnya tiap hari dipakai 50 km 100 km sehari, itu baru baru worth it gitu mah, baru baru oke lah, sesuai gitu loh. Karena kan istilahnya itu bersangkutan dengan masa garansi baterai ya, baterai 8 tahun tadi. Jadi kalau misalnya kita pakainya jarang-jarang, seminggu sekali gitu, menurut saya nggak worth it, karena intinya kan baterai itu meskipun nggak dipakai ntar juga drop gitu loh, pastinya kemungkinan akan drop. Dan saya cek itu tadi pagi, saya cek sih ada yang berita dari Ioniq 5 ya, ini Ioniq 5 itu baterainya drop dari 80% sampai 0, dan nggak bisa di charge itu di TikTok ya, nggak salah, GIF apa gitu ada tuh ya. Coba, makanya kita juga ngeri yang kayak gitu-gitu gitu, maksudnya ini kan baterai ya, kalau tengah jalan drop, sampai sampai drop atau kenapa-napa ya, kita gimana gitu, susah di jalan gitu loh. Makanya itu yang membuat mungkin ada pengecualiannya kayaknya, yang perlu dipertimbangkan sebelum ambil mobil listrik kalau menurut saya sih. Apa namanya, kalau kedua, kalau misalnya mobil listrik mau murah ya, mungkin pemerintah harus subsidi sih ya, menurut saya harus subsidi yang lumayan besar gitu. Misalnya satu mobil bisa 50 juta sampai 100 juta, mungkin biarin harga mobilnya murah gitu loh, karena nggak bisa kalau nggak ada bantuan pemerintah. Dan kalau kalau kita mau harapin apa harga mobil itu nantinya akan murah, saya nggak yakin juga sih bisa murah. Karena kenapa? Pertama, istilahnya bahan-bahan buat baterainya itu kan istilahnya juga bukan unlimited banget dan banyak banget ya, maksudnya bukan yang gampang dibuatnya. Kalau buatnya gampang dan murah itu beda soal, teman. Ini kan buatnya perlu biaya mahal. Buktinya dari harga mobilnya aja itu kan 50% bisa lebih, kalau misalnya jangkauan range-nya bisa jauh banget gitu. Nah, itu sih saya nggak yakin bisa murah, akan turun-turun banget. Paling-paling mungkin stagnan beberapa waktu aja, tapi kemungkinan akan nantinya akan naik lagi. Kenapa? Karena inflasi, nilai mata uang kita menurun. Nah, itu akan membuat harga 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 semuanya akan naik gitu. Jadi eh, ya, saya bukan pesimis ya, teman. Kita lihatlah nanti gimana. Kalau menurut saya mobil listrik, kalau murah banget susah, kecuali subsidi tadi gitu loh. Cuman pemerintah kayaknya nggak bakalan bisa deh subsidi sampai sejauh itu gitu sih. Terus baterainya yang tadi itu, kita itu ngomong deh, misalnya
baterainya 50% dari harga mobil. Misalnya Wuling REV 300 juta, baterainya 150 juta. Kita ngomong misalnya 12 tahun lagi baru ganti baterai. Harga baterainya ya seharga baru yang nanti di saat 12 tahun lagi gitu loh, bukan harga 150 juta sekarang, 150 juta sekarang gitu, bukan, pasti lebih naik dan bisa lebih mahal. Kita nggak tahu berapa setiap tahunnya naiknya berapa gitu. Itu sih yang ini. Dan kalau misalnya kita jual pasti jatuh ya, maksudnya mobil itu, karena kalau orang mikir kan ini mau baterai cuma digaransi 8 tahun. Kalau misalnya kita pakai 8 tahun kita jual, minimal pembeli itu harus beli baterai baru, siap-siap gitu loh, misalnya siap-siap buat beli baterai baru 150 juta lebih gitu loh, karena kan 10 tahun lagi misalnya atau 8 tahun lagi kan harganya kan bisa naik harga baterainya. Itu sih yang membuat harga mobil listrik nanti akan jatuh kalau misalnya kita jual, takutnya itu. Dan kalau mobil hibrid masih mendingan, masih bisa ini ya, masih bisa sinkron lah istilahnya dari pakai pemakaian bensin, dan baterainya masih lebih bagus lah gitu. Jadi kalau misalnya baterainya drop pun kita ngomong apa namanya, ada mesin bensinnya masih bisa bantu gitu loh. Jadi nggak langsung drop, langsung mati, nggak bisa jalan. Kalau kayak gitu kan kayak yang berita tadi itu Ioniq 5 itu kayak gitu, baterainya langsung drop dari 80% sampai 0, nggak bisa di charger juga kan, jadi bingung itu mau gimana gitu, mau jalanin mobilnya. Minimal kan bisa sampai ke bengkel atau ke mana gitu, dealer gitu. Itu sih. Terus kalau mobil bensin sih, mobil diesel sih memang yang saya tahu sih polusinya cukup besar ya, karena kan dari asapnya udah ketahuan dia warnanya hitam, jadi kemungkinan besar makanya mobil diesel nanti akan dikurangi dan akan ya berkurang lah, sama lah. Cuman memang kalau bandingin mesin bensin, selalu saya lihat sih memang lebih polusinya lebih minim mesin bensin, meskipun bensin tetap ada polusi, cuman kemungkinannya akan dikurangi dan di stop bener-bener, mungkinan diesel duluan baru bensin gitu. Cuman tuh mungkin agak lama juga sih, nggak bisa cepet-cepet gitu. Kayak kemarin nanti akan keluar apa, Innova hybrid, yaitu akan menggantikan mesin dieselnya ya, mesin diesel Innova. Sebenarnya nggak tahu ya, nanti kita lihat dulu lah gimana Innova Scenic itu, gimana speknya dan bagus atau enggak, karena harganya lumayan mahal sih menurut saya sih. Harga mobil itu sekarang sih udah lumayan, udah nggak bisa ngomong deh, kalau saya bilang sih udah terlalu mahal. Jadi kalau memang mau beli mobil ya, kalau kayak saya kan orangnya kan memang nggak belum terlalu gimana ya, maksudnya kalau udah banyak tajir melintir sih nggak apa-apa ya, mau beli mobil merem, nggak perlu apa ngecek apa dapatnya apa aja itu gimana, enggak. Nah ini kan kita harus benar-benar lihat yang mana yang benar-benar worth it, mana yang enggak gitu loh. Jadi itu sih teman-teman, kalau menurut saya mobil listrik kedepannya gimana, ntar coba kita lihat lagi deh. Kalau bilang harganya bisa turun banyak sih kayak nggak yakin sih, karena harga mobil udah naik, dan kita ngomong harga mobil Avanza aja dulu 2003 2002 itu cuman 90 juta 100 juta, sekarang udah 20 tahun udah 300 juta yang Avanza tipe tinggi. Jadi setiap tahun kurang lebih naiknya hampir 20 juta gitu loh. Gitu sih teman-teman. Coba ini saya cuma sharing doang. Coba teman-teman kalau ada pendapat lain bisa komentar di bawah, dan mungkin someday kalau misalnya teman-teman mau bisa usulin saya live, mungkin kalau mau ntar kapan gitu loh. Kalau teman-teman, kalau saya juga ada waktu, ntar kita bisa chatting langsung secara live lewat YouTube atau lewat Instagram ya teman-teman ya. Oke, jadi itu dulu teman-teman untuk sharing mengenai mobil listrik. Nah kita lihat aja nanti gimana, semoga sih ya jangan mahal-mahal sih, semoga itu aja sih menurut saya sih ya. Oke, makasih teman-teman sudah nonton video saya, sampai jumpa di video selanjutnya.